Kita membaca dari pasal pertama Ibrani ayat ke-10 dan yang ke-11. Ibrani pasal pertama ayat 10 dan 11. Kita membaca bersama-sama dengan buah suara. Semua membaca. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang, seperti pakaian, seperti jubah, akan Engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan, mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. 12 semua membaca sekali lagi. Seperti jubah, akan Engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan, mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, berkatilah jam ini, berilah pengertian kepada kami, urapilah hamba-Mu, penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, berilah kami pencerahan melalui firman, sehingga setiap kalimat yang kami dengar boleh membentuk iman kami, boleh meneguhkan kerohanian kami, boleh menyadarkan jiwa kami, dan kami boleh makin mahir, makin kuat, dan makin mengerti bagaimana mengikuti Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Pada minggu yang lalu kita telah berbicara tentang takhta Tuhan dan kerajaan Tuhan. Tongkat pemerintahan Tuhan itu tidak berubah. Dan Yesus yang duduk di atas takhta adalah Tuhan yang pernah menjadi domba, adalah Raja yang pernah menjadi budak, adalah Tuhan yang pernah menjadi manusia, adalah Allah yang pernah datang di dalam keadaan berdaging, keadaan merendahkan diri, menjadi domba yang tersembelih. Itulah menjadi hak dia boleh duduk di atas takhta. Saudara-saudara, tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tanpa merendahkan diri tidak diangkat tinggi oleh Allah Bapa. Tanpa rela berkorban tidak mungkin memperoleh sesuatu kemenangan. Tanpa rela menyangkal diri tidak mungkin menjadi yang mengikut Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Yesus menjadi teladan, menjadi contoh melalui kematian dan kebangkitan. Dia adalah domba yang tersembelih. Domba yang tersembelih akan diangkat tinggi, duduk bersama dengan Allah di tempat takhta yang tertinggi. Dan karena dia di dalam pemerintahannya, dia menjadi contoh segala pemerintah, yaitu dia mencintai keadilan, mencintai kebenaran, dan dia membenci kejahatan. Itu sebab ya Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sukacita. Saudara-saudara sekalian, manusia di dalam pelayanan yang bagaimana sulit, bagaimana berat, bagaimana beban yang begitu berat dan begitu susah, tetap bisa melayani dengan baik jikalau minyak sukacita dari surga memenuhi hati dia. Tidak ada seseorang yang mempunyai kesulitan-kesulitan lebih besar dari Yesus Kristus. Tidak ada seseorang mempunyai pelayanan-pelayanan yang lebih sulit dari Yesus Kristus. Dan jikalau Kristus di dalam dunia sudah boleh mengalahkan segala sesuatu sengsara dan penderitaan sebagai manusia yang mewakili engkau dan saya, maka engkau pun, saya pun bisa mengalahkan segala kesulitan. Karena dia datang bukan dengan status sebagai corak anak Allah. Dia datang dengan corak sebagai manusia, seperti seorang hamba yang mempunyai peta teladan. Orang berdosa adalah seperti engkau dan saya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Allah mengurapi dengan minyak sukacita, yaitu Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada dia. Pada waktu Roh Kudus berada memenuhi seseorang, orang itu mempunyai sukacita, kerelaan, dan kekuatan pelayanan yang luar biasa. Itulah kepenuhan Roh Kudus yang kita kenal dari kitab suci. Itulah kepenuhan Roh Kudus yang kita mengetahui
bagaimana gereja berlangsung sepanjang sejarah. Saudara-saudara sekalian, dan di sini pada ayat 9 sampai 12 sampai 11 kita melihat akan beberapa hal. 10 sampai 12 3 ayat kita melihat perbandingan antara Kristus dan dunia yang diciptakan. Saya berkata pada permulaan daripada pasal ini, di sini kita melihat ada 3 relasi. Pertama, Kristus dan Allah Bapa. Kedua, Kristus dan dunia yang dicipta. Ketiga, Kristus dan gereja yang ditebus. Kristus dan Allah Bapa, relasinya adalah Dia menjadi cahaya yang keluar daripada terang Tuhan itu sendiri. Dia menjadi sesuatu perwujudan daripada esensi Tuhan Allah itu sendiri. Dia menjadi yang mengwahyukan Tuhan. Relasi antara Kristus dengan Sang Bapa, Dia adalah revealer, Dia adalah pengwahyu. Relasi antara Dia dengan dunia, Dia adalah pencipta, penopang, dan akan pengwaris segala sesuatu di dalam alam semesta. Dan relasi antara Kristus dengan orang Kristen sebagai gerejanya adalah disebut sebagai Dia penyuci dosa, Dia pemenang akan dosa, dan Dia adalah penebus daripada orang Kristen. Maka di sini ayat 10, ayat 11, ayat 12 sekali lagi di-elaborate dan sesuatu relasi antara Kristus dan dunia yang dicipta. Saudara-saudara, waktu kita membandingkan Dia dengan malaikat, malaikat itu seperti angin, seperti api. Tetapi angin dan api itu tidak menetap. Tetapi Kristus mempunyai takhta dan tongkat pemerintahan yang menetap sampai selama-lamanya. Sekarang membandingkan Kristus dengan alam semesta. Dan di sini dikatakan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi. Dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Perbandingan antara Kristus dengan langit dan bumi adalah langit dan bumi dicipta oleh Dia. Langit dan bumi ditetapkan dasarnya oleh Dia. Tetapi langit dan bumi pada satu hari akan lenyap sama sekali. Hanya Kristus, pencipta itu sendiri, Dia akan sampai selama-lamanya. Lalu ayat ke-12 di sini dikatakan ayat 11, semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Sebenarnya ketiga ayat ini adalah dikutip daripada Mazmur 102 ayat 26 sampai dengan ayat ke-29. Jadi ini kalimat-kalimat aslinya berasal daripada Mazmur 102 ayat 26 sampai 29. Tetapi pemazmur tidak sadar apa yang diwahyukan kepada mereka di dalam bagian keempat ayat Mazmur ini adalah ditujukan kepada oknum kedua dari Allah Tritunggal. Jadi di dalam satu revelasi progresif, the progressive revelation, kita melihat apa yang diwahyukan ke dalam perjanjian lama masih kabur, sampai perjanjian baru makin jelas, makin jelas. Apakah arti yang dikatakan di dalam wahyu yang diberikan kepada nabi-nabi di dalam perjanjian lama? Saudara-saudara, sampai pada Ibrani pasal ke-1, maka kita melihat dari ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Sebenarnya ayat-ayat yang tercantum di dalam Mazmur 102 itu adalah membandingkan Kristus dan alam semesta. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama kita melihat secara kabur, tapi satu kepastian, tidak Allah lah yang menjadi pencipta langit dan bumi. Tapi sampai pada di dalam perjanjian baru kita mengetahui Allah anak itu yang dipakai untuk menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara, Kolose pasal 1:26 dikatakan segala sesuatu dicipta melalui Dia, dan segala sesuatu dicipta bagi Dia, through Him and for Him. Dicipta melalui Dia dan dicipta bagi Dia. Berarti Allah Bapa telah memakai Allah Anak
menjadi perantara untuk menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Creatio